Salam sejahtera, salam sehat buat kita sekalian. Apa kabar sahabat GPIB dimanapun kita berada? Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB edisi 1 Juli 2023 bersama saya Pendeta Liat Sihotang dari GPIB Jemaat Nehemia Cibogo. Sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, malam ini setelah Engkau memberikan kami kesempatan beraktivitas di sepanjang hari ini, kembali kami rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, kuasai hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami memperoleh pengertian dari Tuhan, bahkan kami semakin dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Bersabdalah Allah, layakkanlah kami, terlebih hamba kecil-Mu ini. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan saat ini adalah dari Amsal pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 15. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru versi yang kedua. Demikian firman Tuhan. Lalu dipegangnyalah teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tebal berkatalah ia kepadanya, "Aku harus mempersembahkan kurban keselamatan. Pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar untuk menyongsong engkau, untuk mencari engkau, dan sekarang kudapati engkau." Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, bagian Alkitab yang kita baca pada malam ini, kalau saya mau katakan, merupakan bagian yang agak ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena kalau kita baca keseluruhannya, khususnya dari ayat yang ke-7 dari pasal 7 ini merupakan penggambaran dari penulis, dari Salomo, yang ia melihat bahwa di luar, ketika ia melihat dari celah-celah jendela, dari kisi-kisi di mana ia menengok, ada seorang muda yang kemudian dihampiri oleh seorang yang suka berbuat sinah, dirayu, dan kemudian dia mendapatkan kata-kata yang indah. Bahkan kemudian kalau kita baca lagi ke bawahnya, ayat yang ke-20 misalnya, rayuan, bujukan itu semakin dahsyat. Dan akhirnya di ayat yang ke-21 misalnya, tiba-tiba orang muda itu ikut arus. Ia seperti lembu yang siap untuk dijagal. Bahkan dikatakan di sini, ia seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Dalam hidup ini, godaan dan juga berbagai hal yang membuat kita jatuh mungkin tidak dapat kita hindari. Siapapun akan pasti mengalaminya. Terlebih zaman sekarang, semua media, semua informasi, semua iklan ada di genggaman kita. Cuma sebatas kita cukup menggerakkan jari kita. Semua godaan itu, kalau kita tidak pintar-pintar, kita bisa jatuh di dalamnya. Misalnya saja, tidak sedikit orang stres. Kenapa? Karena ada latar belakang kebutuhan, ada latar belakang kemudian ia membutuhkan keterdesakan, godaan itu datang. Nah, dia terjebak karena media sosial, karena jaringan internet yang dengan salah digunakan. Terjebak dalam pinjaman online dan akhirnya ia terjerumus di dalam permainan-permainan yang membuat ia semakin diperas. Itu baru salah satu contoh.
Bagaimana dengan berkaitan yang disebut narkoba misalnya? Dalam kasus yang banyak diceritakan, dalam keadaan sulit, lalu kemudian seorang kawan menawarkan, ini loh ada barang. Lalu kemudian sekali, dua kali dikasih gratis. Tapi ketika ediknya sudah tersentuh, ketika rasa candunya sudah tersentuh, ia kemudian mencari. Oh sorry, yang ini nggak gratis. Akhirnya dia mencari, dia mengorbankan banyak hal, bahkan dia tidak segan-segan mencuri. Di rumahnya pun ia bisa habisi barang-barang di rumah. Sahabat GPIB, hidup ini tidak jauh dari godaan. Oleh karena itu, penulis di sini mau mengatakan bahwa kelengkapan yang terbaik, kelengkapan yang harus dimiliki oleh setiap orang, apalagi anak muda, adalah hikmat. Dan hikmat itu bukan dari dunia, tetapi datang dari Tuhan. Hikmat itu datang dari firman Tuhan. Hikmat itu datang dari sorga, dan itu merupakan anugerah kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita baca lebih awal lagi, misalnya saja ayat yang keempat dikatakan, katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutlah pengertian itu sanakmu. Artinya, penulis di sini mau bilang bahwa tanpa itu kita akan menjadi orang yang terjerumus. Tanpa itu kita akan menjadi orang yang akhirnya bertemu dengan titik yang namanya penyesalan. Oleh karena itu, mari sahabat GPIB, kita sama-sama perkuat, perkokoh, kita punya kekuatan. Kita jangan jatuh atau mudah jatuh di dalam pencobaan. Yang pertama, yang perlu kita renungkan adalah kita tata keinginan kita. Kita tata apa yang menjadi hal yang mungkin menjadi hasrat kita, keinginan kita. Seringkali karena keinginan-keinginan, gara-gara kita melihat orang, gara-gara kita melihat kiri kanan, gara-gara kita melihat depan belakang kita, oh kok mereka bisa punya itu, kok mereka bisa punya ini, kok mereka bisa begitu, kok mereka bisa begini. Akhirnya kita tergoda. Muncullah jalan yang kita mungkin bisa bilang jalan pintas. Lalu kita ambil jalan itu. Tidak sedikit orang jatuh. Hati-hati dengan keinginan kita. Dalam berdoa, seringkali kita terjebak untuk mengutamakan keinginan kita, bukan untuk memuliakan Tuhan. Dalam berharap kepada Tuhan, seringkali kita mau mengatakan bahwa keinginanku loh yang harus diikuti, bukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari hati-hati dengan keinginan kita. Berpikir ulang, ukur diri. Jangan kita mau ikut seperti orang lain, tapi kalau kita tidak mampu, biarlah keinginan kita semuanya berlandaskan kepada kasih Tuhan, kepada kemurahan Tuhan, bukan semata-mata hanya untuk memuaskan kita belaka. Yang kedua, kita merenungkan, saudara sahabat GPIB, hati-hati. Godaan itu tidak pernah rehat, kalau saya mau bilang. Nggak pernah beristirahat. Ia ditunggangi, kalau kita mau katakan, oleh si iblis. Ia menawarkan hal yang indah. Ia menawarkan hal yang spektakuler, yang luar biasa buat kita. Dan akhirnya, kita yang menyesal. Mari, tergantung bagaimana kita menempatkan diri. Kita mau berada bersama dengan kebenaran firman Tuhan, atau kita mau berada bersama dengan godaan-godaan itu yang akhirnya kita terjerumus. Pilihan di kita loh. Pilihan ada di kita, bukan di orang lain. Pilihan ada di dalam
hati kita. Kalau hati kita dikuasai oleh firman Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, percayalah, pikiran kita juga akan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya, apapun yang kita lakukan, semuanya adalah berlandaskan kebenaran kasih Tuhan. Tetapi kalau hati kita sudah hati gelap, hati kita sudah ingin mencapai apa yang bisa saja sebetulnya tidak dapat kita capai, kita menjadi orang yang menghalalkan segala cara. Ingin terlihat keren, ingin terlihat populer, ingin terlihat bagus, dan akhirnya bagaimana caranya menghancurkan orang, bagaimana caranya menyingkirkan orang, bagaimana caranya membuat orang menderita, itu semua bisa jadi bagian yang kita ciptakan. Kita terjerumus di dalamnya. Ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Sebagaimana godaan-godaan itu ditunggangi iblis dan tak pernah berhenti, percayalah, Tuhan jauh lebih dahsyat dari itu. Ia pun selalu mau menolong kita. Tapi sayang sekali, kitanya yang lebih memberi diri untuk digoda. Hati-hati. Bagaimana kita kuat dalam menahan godaan, disitulah berarti kita mengandalkan kuasa Tuhan. Yang terakhir, yang sama-sama kita merenungkan adalah bagian bacaan kita mau mengatakan bahwa seperti anak muda itu, terlunak itu, dia dipegang, lalu dia dicium, lalu ada kata-kata yang luar biasa di dalamnya, dan dikatakan, kitalah sasarannya. Itulah sebabnya aku keluar untuk menyongsong engkau, untuk mencari engkau, sekarang kudapati engkau. Percaya atau tidak, kita sasaran dari godaan itu. Siapa? Anak-anak Tuhan. Kita sasaran dari penjerumus itu. Siapa? Anak-anak yang mau setia kepada Tuhan. Kita adalah sasaran empuknya. Makanya tidak salah kemudian Tuhan Yesus pun mengatakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Siap-siap kita diterkam. Siap-siap kita dilumat. Siap-siap kita menjadi sasaran empuk, bahkan bulan-bulanan. Kita punya satu penolong yang kokoh. Hanya satu kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan diri kita, akan hancur. Tapi kalau kita mengandalkan Sang Pemilik surga dan bumi ini, yaitu Kristus, itulah kekuatan terbaik. Mari, saudara, jangan kita lengah. Jangan kita gagal. Jangan kita jatuh. Biarlah godaan itu datang kepada kita setiap saat. Tetapi setiap saat juga kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami malam ini boleh kembali diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kami untuk memperkokoh, memperkuat pertahanan kami terhadap godaan-godaan dunia ini. Kami tidak mampu Tuhan saat mengandalkan diri sendiri. Oleh karena itu mari Tuhan tolong kami. Engkaulah Allah Sang Penyelamat kami. Menolong kami untuk tidak mendengar ajakan, ajaran, didikan dari mereka yang menghasut, dari mereka yang mau menjerumuskan kami. Kuatkan kami, terlebih kami sebagai anak-anak muda Tuhan, supaya di masa muda kami terus boleh mengarahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam kebenaran Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, mari Tuhan jamah dan kuatkan mereka, pulihkan mereka. Terlebih yang mengikuti program Night Call malam ini, Engkau juga menolong mereka di tengah segala pengharapan mereka. Kepulihan dari Tuhan, hai percaya, itulah yang menjadi bagian yang Engkau anugerahkan atas kami.
Begitu juga yang berduka, Tuhan mau kuatkan mereka. Dan yang bimbang akan iman, Tuhan juga kokohkan, kuatkan iman mereka. Kami berdoa bagi setiap kami, biarlah Engkau juga berkati kami, berkati keluarga kami, berkati segenap kebutuhan hidup dan penghidupan kami. Engkau mau berikan damai sejahtera, dan kiranya di bumi seperti di sorga, itu boleh dimulai dari keluarga dan rumah tangga kami terlebih dahulu. Ya Bapa Sorgawi, berkati istirahat kami malam ini. Kami bersyukur untuk segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan Kau memberkati semua, dan Kau juga menolong kami, menemani kami, bahkan menjaga kami, memberkati kami di tengah istirahat kami malam ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ampun salah dosa kami, sempurnakanlah doa ini. Berkati yang mengasihi kami, Tuhan juga berkati mereka yang membenci kami. Dalam Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita pada program Night Call malam ini. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.